Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu.
Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Shalom saudara, pada Voice Adventakos hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11.
Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di hari Minggu yang luar biasa. Ini adalah minggu terakhir dari bulan yang ke-7, bulan Juli. Kita mengucap syukur walaupun kita masih harus berjumpa lewat virtual secara online Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya ini tidak menghalangi kita untuk kita tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Amin Saudara. Pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh tim PPW dari GBI Harapan Indah 4 kiranya boleh memberkati kita semua. Kita semua boleh merasakan bahwa sungguh hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Hidup kita ini luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun hari-hari ini kita semua harus melewati badai yang sama. Kita semua harus melewati padang gurun yang sama. Tapi saya percaya kita yang ada di dalam Tuhan, respon kita berbeda. Katakan amin. Katakan amin. Mari siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya hari ini kita ditaburi dengan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang meneguhkan hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami menyiapkan hati kami Tuhan hari ini untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sudah sekian tahun, bahkan puluhan belasan tahun kami mendengar firman Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami harus dan mau melakukan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan, dan biarlah kami melakukan kehendak-Mu di zaman ini ya Bapa. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicara, menyentuh setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana masih mengalami pandemi COVID-19, kita mau tetap diberkati dengan firman Tuhan. Dan hari ini justru saya akan berbicara tentang menabur kebajikan. Menabur kebajikan di tengah-tengah situasi, kondisi yang sepertinya juga aduh ini waktu yang kurang tepat untuk menabur kebajikan. Mungkin kita berpikir demikian, aduh ini bukan waktu yang pas untuk kita menabur kebajikan. Karena kita semua mengalami penderitaan yang sama, mengalami masalah yang sama, mengalami kesedihan yang sama. Tapi saya mau berkata, hari ini justru Tuhan menantang setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan, Matius 25 ayat 41 sampai 46. Biar kiranya kita belajar dari firman Tuhan ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan firman Tuhan juga terlihat di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 25 ayat 41 sampai 46.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saya percaya perjalanan kehidupan spiritual kita, ujung-ujungnya adalah kita mengharapkan kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Namun, saya mau katakan bahwa surga itu adalah bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, menjadi Kristen bukan berarti kita hanya sekedar menjadi orang yang punya agama atau kelihatannya beragama. Tapi menjadi orang Kristen yang paling esensi adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan ini tentang penghakiman terakhir, Matius 25 ayat 41 sampai 46, tapi kita akan belajar tentang menabur kebajikan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, biasanya secara manusia, otak kita berpikir kita akan melakukan sesuatu yang membawa keuntungan buat kita. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak membawa keuntungan buat kita, biasanya kita akan menghindari untuk melakukan itu. Banyak kita sebagai orang Kristen, kita pun masih melakukan hal itu. Kita mau melakukan sesuatu yang menunjang atau memberkati atau membuat nama kita menjadi lebih tenar. Kita mau melakukan sesuatu atau melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang membawa nama kita makin meroket. Tapi Tuhan, yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita, justru kita harus melakukan kehendak Tuhan. Matius 25, 41 sampai 46 ini kita akan belajar soal menabur kebajikan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa kita akan melakukan sesuatu untuk orang-orang yang berharga. Tapi buat Tuhan, orang-orang yang berharga itu bukan orang-orang yang mentereng, yang kaya raya, yang kelihatannya istilahnya hidupnya tuh berkecukupan. Biasanya kalau kita menolong atau kita melayani orang-orang demikian, kita akan melayani dengan segenap hati kita, karena kita tahu ini akan membawa keuntungan buat kita, apalagi gereja kalau kita melayani orang-orang demikian. Sementara kalau kita melayani orang-orang papah, orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, kita berpikir ini justru menambah pengeluaran gereja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, justru lewat Matius 25 ayat 41 46 ini kita belajar. Justru waktu Tuhan berkata, kamu tidak melakukan sesuatu buat aku ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku membutuhkan pakaian. Jangan sampai kita seperti orang-orang dalam Matius 25 ini bertanya kepada Tuhan, kapan kamu lapar, kapan kamu haus, kapan kamu telanjang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak ditolak oleh Tuhan. Kalau kita ditolak oleh Tuhan, saya mau katakan itu adalah penderitaan abadi buat kita. Mungkin banyak orang boleh menolak kita. Mungkin ada banyak orang menolak kita karena kita punya latar belakang yang gak baik. Ada banyak orang tidak senang dengan kita karena mereka menganggap bahwa kita adalah orang yang kurang baik. Tapi saya mau berkata, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sempurna. Tapi kalau kita bertobat, kita sungguh-sungguh, hati kita diubahkan oleh Tuhan, maka kita akan melahirkan buah-buah roh.
Dan ketika kita melahirkan buah-buah pertobatan, kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan. Ingat ya, Matius 7 ayat 21 dan seterusnya berkata apa? Bukannya setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi barang siapa mereka yang melakukan kehendakku. Saudara, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan hari-hari ini. Apalagi pandemi COVID-19 ini yang mendunia, Bapak Ibu Saudara. Saya mau bertanya kepada setiap kita, apa yang sudah kita lakukan buat orang-orang yang menderita beberapa waktu ini? Apa yang sudah kita lakukan buat orang-orang yang nggak makan karena mereka harus di PHK, karena nggak ada pekerjaan? Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita berpikir, gue juga nggak makan, gue juga susah kok. Gue juga lagi susah kok, gue juga lagi menderita, gue juga kena COVID. Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Saudara, mari kita jangan jadi orang yang selfish, tapi kita belajar menabur kebajikan. Ini yang Tuhan mau. Kita akan belajar 3 hal. Hal-hal yang harus kita lakukan agar kita tidak ditolak oleh Tuhan. Kalau kita baca Matius 25 ayat 41 sampai 46 tadi, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Tetapi dikatakan orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Wow, tentunya kita senang mendapatkan bagian itu. Mari kita sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan ditolak oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita jangan ditolak oleh Tuhan. Yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara, bantulah orang yang berkekurangan. Di ayat ke-42 dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya hari-hari ini ada begitu banyak peluang dan kesempatan kita untuk kita menabur kebajikan. Ayo kita gunakan kesempatan itu. Bantu orang yang berkekurangan. Oh, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Saya mendapatkan message, mendapatkan pesan dari beberapa jemaat yang kesusahan nggak makan karena nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan karena pandemi COVID-19, nggak ada pelanggan yang memakai jasanya sehingga dia tidak bisa mendapatkan uang sepeser pun. Saudara, kalau kayak begitu, para pendeta, para hamba Tuhan, kalau engkau menerima laporan demikian dari jemaat, apa yang kau lakukan? Mari kita berdoa. Apakah begitu, saudara? Doa saja nggak cukup. Ini waktunya kita mengulurkan tangan kita untuk membantu orang yang berkekurangan. Yang setuju katakan amin. Bukan lagi waktunya kita cuma berpikir buat diri kita, memperkaya kerajaan kita. Tapi ini waktunya buat kita menabur. Amin. Kalau kita nggak punya banyak harta, kalau kita nggak punya banyak uang, at least kita bisa memberikan semangat. Kita bisa memberikan dorongan, kita bisa memberikan hal-hal yang mungkin kita miliki di rumah untuk kita bisa menabur bagi orang-orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau kita menabur kebajikan kepada orang-orang yang berkekurangan, hidup kita akan diberkati. Jangan tunggu engkau berkecukupan baru engkau menabur. Justru kau belajar menabur dari keterbatasanmu, bukan menabur dari kelebihanmu. Kalau engkau menabur dari kelebihanmu, it's very easy. It's very easy to do. Tapi kalau kita menabur dari keterbatasan kita, itu yang hebat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara berkekurangan, justru saudara menabur, wow, itu apa lagi, saudara. Amin. Ini waktunya kita melihat orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang susah, orang-orang yang papa. Ini waktunya kita memperhatikan mereka. Yang setuju dan mau katakan amin. Yang berikutnya adalah yang kedua, kita memberi tumpangan. Ayat 43 bagian A dikatakan, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Saya mau katakan,
memberi tumpangan bukan hal yang mudah, apalagi di era pandemi. Tapi meskipun situasi demikian, bukan berarti kita menjadi pribadi yang tertutup dan yang egois, Bapak Ibu Saudara. Justru memberi tumpangan hari-hari ini berarti kita mengasihi sesama dengan menerima keberadaan mereka dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat apapun yang terjadi dengan mereka, kita sama-sama merasakan penderitaan mereka. Amin. Kita bisa memberikan kekuatan, kita bisa memberikan dorongan semangat, kita bisa memberikan penghiburan, kita bisa memberikan kekuatan buat mereka. Jangan hanya kepada orang-orang yang kita anggap dekat dengan kita, atau yang kita anggap bisa membawa keuntungan buat kita, baru kita mau baik, saudara. Baru kita mau berikan perhatian. Justru hari-hari ini memberi tumpangan itu mempunyai arti kita bisa merasakan apa yang dialami oleh saudara kita. Saya tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali yang kehilangan keluarga, sanak saudara, famili, dan sebagainya. Mari kita bisa memberikan kekuatan, kita bisa memberikan semangat, bahkan mungkin kita juga bisa memberikan bantuan baik moral maupun secara material kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tumpangan artinya kita juga bisa memberi hidup kita menjadi tumpangan. Artinya orang sharing dengan kita, orang bercerita dengan kita, orang konseling sama kita. Ayo beri hidup kita. Ya karena ini kan masih kondisi pandemi ya, kita nggak bisa berjumpa. Mungkin kalau tidak ada pandemi, kita bisa membuka rumah kita buat orang datang. Tapi karena tidak kondisinya demikian, ya mau tidak mau, ada begitu banyak cara untuk kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Hal yang ketiga, kunjungi orang-orang yang sakit. Masih Matius 25 ayat 43 bagian B. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak yang sakit, hari ini banyak yang ngalamin COVID-19, hari ini banyak sekali orang-orang yang meninggal, dan kita tahu saudara, tentunya nggak bisa sembarangan kita melakukan kunjungan ke rumah sakit atau kunjungan kepada orang-orang yang sakit. Tapi kunjungan orang yang sakit biasa dilakukan juga, dan kalau dulu kita biasa lakukan, sekarang kita nggak bisa lakukan. Tapi di era pandemi ini kita bisa mengunjungi secara virtual. Kita bisa video call, kita bisa telepon, saudara. Amin, saudara. Atau kita bisa memberikan voice note kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada begitu banyak cara untuk kita bisa menabur kebajikan. Jangan sampai kita menutup pintu hati kita untuk kita menabur kebajikan. Satu kesempatan Tuhan buka, mari kita lakukan. Dua kesempatan Tuhan buka, mari kita lakukan. Tiga kesempatan Tuhan buka, mari kita lakukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya menabur kebajikan tidak akan pernah membuat kita miskin. Meskipun secara harta kita tidak bergelimang harta, tapi saya percaya damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan harta, itu kita miliki ketika kita menabur kebajikan. Sukacita, bukan sukacita palsu, bukan sukacita dari dunia, tapi sukacita yang dari Tuhan. Itu nggak bisa kita beli dengan apapun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita menabur kebajikan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa merasakan sukacita. Kalau hari-hari ini banyak orang ngalamin sakit, ketakutan, ngalamin mungkin ada yang juga yang depresi, ada juga mungkin betul-betul ngalamin paranoid, saudara, karena melihat kondisi yang seperti ini. Tapi kita yang memiliki Tuhan, yang berpengharapan di dalam Tuhan, lalu kita mulai mempraktekkan firman Tuhan untuk menabur kebajikan. Kita tidak memperkaya diri kita sendiri, kita tidak hanya mengumpulkan harta buat diri kita sendiri, saudara, tapi kita menabur, memberi, kita memberikan tumpangan, kita memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Saya percaya dengan kita melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Jangan pernah berhenti untuk melakukan kehendak Tuhan hanya karena kondisi-kondisi yang kita tolerir. Contohnya COVID-19. Tapi biarlah lewat situasi apapun kita tetap terus menabur kebajikan, kita terus memberi perhatian kepada orang yang membutuhkan perhatian dari kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita semua. Biar kiranya saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan ini adalah firman Tuhan yang mengharuskan kita bukan hanya didengar, tapi mari kita praktekkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita praktekkan apa yang kita bisa lakukan buat orang-orang yang kecil, buat orang-orang yang miskin, buat orang-orang yang mungkin hina, Saudara. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Apalagi hari-hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan karena pandemi, banyak orang kehilangan pendapatan karena pandemi, banyak orang kehilangan pemasukannya karena pandemi. Mari apa yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan, kita lakukan. Kita tabur kebajikan, kita tabur kebajikan, kita tabur kebajikan. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Hari ini ketika kami dengar firman Tuhan, kami tidak hanya mau menjadi seorang pendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu, mempraktekkan firman Tuhan. Ajar kami ya Allah untuk boleh melakukan kebajikan, menabur kebajikan seperti yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami, mampukan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih, rahmat, dan kemurahan. Segala hormat, pujian, syukur kami hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita akan menaikkan beberapa pokok-pokok doa pada siang hari ini. Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang telah kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami telah mendapat berkat dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menjadi berkat buat kami, menjadi rema buat kami, menjadi tuntunan dalam hidup kami menghadapi hari-hari ke depan. Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan, berdoa untuk gembala pembina kami yaitu Pak Niko, beserta dengan 4 wakilnya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Berikan kesehatan Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu kepada beliau Tuhan, supaya beliau Tuhan dapat terus Tuhan melayani Engkau, memberitakan kebenaran firman-Mu, dan khususnya saat ini Tuhan, dalam era Pentakosta ketiga, pakai Pak Niko Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Tuhan, yaitu Pak Andi Markus. Tuhan, pakai beliau Tuhan lebih dahsyat lagi, khususnya di area Bekasi dan sekitarnya Tuhan. Tuhan, pakai beliau Tuhan dalam berikan hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin Tuhan rayon 18 ini Tuhan. Sehingga rayon 18 ini menjadi dampak yang luar biasa, khususnya untuk kota Bekasi dan sekitarnya Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan, Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan kepada gembala rayon kami. Beserta kami juga berdoa juga untuk keempat wakilnya Tuhan, setiap keluarga mereka Tuhan, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus, berikan kesehatan kepada setiap keluarga dari wakil karyawan kami Tuhan. Tuhan juga berdoa, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di hadapan yang indah 4 yaitu Mbak Yunus Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan kepada Ko Yunus Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan marifat-Mu Tuhan kepada Ko Yunus Tuhan, supaya Ko Yunus Tuhan dapat menjadi gembala kami, menuntun kami Tuhan, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah beliau Tuhan selalu Kau berikan kesehatan, Tuhan juga berkati Tuhan, Cineli Tuhan, supaya menjadi penopang Tuhan dalam pelayanan Ko Yunus Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan juga berikan perlindungan, Tuhan berikan kesehatan, juga anaknya Fen Tuhan, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk wakil gembala kami Tuhan, yaitu Bu Marina Tuhan. Tuhan berikan
kesehatan kepada Ibu Marina, Tuhan pelihara Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, beserta dengan anak dan menantunya Tuhan, serta cucunya Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di Harapan Indah 4 ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, jemaat-jemaat kami Tuhan. Apapun dalam pekerjaan mereka, kami juga berdoa untuk khususnya mereka saat ini terbaring sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap jemaat-jemaat kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini yang mungkin yang sedang dalam pemulihan, Tuhan berikan kesehatan lebih lagi supaya mereka cepat pulih kembali Tuhan. Apapun penyakit mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan memberikan kesembuhan kepada kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkati setiap jemaat Harapan Indah 4 Tuhan dalam pekerjaan mereka Tuhan. Mungkin mereka saat ini sedang mengalami kesulitan, mereka sedang mengalami masalah dalam pekerjaannya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau akan menyediakan setiap kebutuhan kami dan Engkau akan memberikan pekerjaan yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami lepaskan shalom Tuhan untuk ke Indonesia. Kami lepaskan shalom Indonesia. Kami berikan biar Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia damai Tuhan. Dan saat masa pandemi ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami sama-sama dapat bersatu bersama-sama Tuhan untuk melewati masa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia. Kami yakin Tuhan, hati-Mu pada Indonesia. Dan kami yakin Tuhan, gelombang badai pada saat kami yang hadapi saat ini Tuhan akan cepat berlalu. Dan kami yakin dan percaya pandemi ini dapat kami atasi bersama dengan Engkau. Engkau berjalan di depan kami. Engkau akan melindungi kami dan Engkau akan menuntun kami melewati masa-masa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau berkati perekonomian Indonesia ini yang saat ini sedang mengalami resesi. Tapi kami yakin Tuhan, bersama dengan Engkau kami dapat melewati masa-masa sulit apapun Tuhan. Saat orang menganggap bahwa sesuatu yang tidak mungkin, keadaan ekonomi yang memburuk, tapi kami terus anak-anak-Mu terus bersandar dan berpegang erat pada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melewati masa-masa yang sulit ini bersama-sama Tuhan. Kami juga lepaskan shalom untuk kota Bekasi, kami lepaskan shalom untuk Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan sekitarnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kota kami. Engkau akan melepaskan kota kami Tuhan, yang saat ini juga ada masa zona merah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan Bekasi Tuhan. Tuhan berkati Bekasi, Tuhan berkati kota Harapan Indah Tuhan. Kami lepaskan shalom untuk Harapan Indah. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu turun pada Harapan Indah Tuhan. Berkati setiap penduduk yang ada di Harapan Indah, setiap warga yang ada di Harapan Indah yang saat ini mereka sedang sakit Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan perekonomian yang ada sekitar kami. Mungkin saat ini banyak tetangga-tetangga kami, sekitar kami sedang mengalami kesulitan Tuhan, khususnya dalam masalah ekonomi. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu turun juga kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan Kau lindungi, Kau jaga, Kau pelihara Tuhan. Dalam keadaan apapun, sesuatu yang tidak mungkin, yang saat ini kami lihat serasa gelap Tuhan, kami tidak tahu harus berbuat apa, tetapi bersama dengan Engkau, kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan melewatinya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau jaga, Kau lindungi kami. Jika Tuhan izinkan kami mengalami masa-masa seperti ini Tuhan, kami tahu Tuhan, biar kami semua dapat belajar Tuhan, kami dapat melihat Tuhan betapa Engkau mengasihi kami, dan kami dapat lebih lagi merasakan Tuhan, Engkau selalu berada bersama-sama kami. Tangan-Mu selalu akan terulur menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua pokok-pokok doa ini dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya kehendak-Mu yang jadi. Dan biarlah semuanya Tuhan, yang Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang kami perlukan Tuhan. Dan Engkau akan cukupkan semua. Terima kasih ya Bapa. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami akan menerima berkat, doa berkat dari Gembala kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.